Halo bro dan sis, kembali again di channel PDF, pejuang deadline film, para pengejar deadline film dan hanya untuk entertainment. Zipper yang dirilis tahun 2015 adalah sebuah film yang menceritakan seorang politikus Amerika yang doyan memesan wanita penghibur untuk memuaskan hasrat kelakiannya. Buat kalian yang suka konten review film, silakan dukung channel ini dengan klik tombol subscribe karena akan banyak bahasan konten tentang review film. Scene diawali di ruang sidang dengan jaksa federal bernama Sam Ellis yang sudah pasti akan memenangi suatu kasus. Sam diajak datang ke pesta minum oleh seorang gadis bernama Dahlia karena kemenangan sudah di tangan Sam. Di pesta tersebut semua orang memuji keberhasilan Sam. Nampaknya karir Sam akan semakin meningkat di sini. Di pesta itu Sam memperhatikan Dahlia dan mereka pun keluar gedung. Diketahui bahwa Sam sudah memiliki seorang istri bernama Jennie, bukan Jennie Blackpink ya guys hahaha. Terlihat bahwa Sam dan Dahlia sedang asyik mengobrol. Mereka pun beradu jigong. Namun sebagai pria yang belum pernah berselingkuh Sam tidak ingin melakukan cocok tanam. Dahlia terus meminta Sam untuk bercocok tanam, namun Sam tetap bersikukuh pada pendiriannya. Saat Sam pulang ke rumah, ia langsung membuka laptop dan menonton film Mantap Kuadrat sambil mengasah belutnya. Nampaknya Sam adalah seorang pecandu pornografi. Saat diranjang istrinya yaitu Jennie memeluk Sam dan mengatakan aku mencintaimu tanpa mengetahui perbuatan Sam tadi. Pagi pun datang, saat di kantor Sam bertemu dengan gadis bernama Ellie Green dan darinya, Sam mengetahui adanya suatu agensi yang mempekerjakan wanita open bola. Namun agensi pelacur ini hanya melayani klien yang kaya raya seperti para elit, dan melayani orang yang memiliki jabatan politik tinggi, seperti Sam. Awalnya Sam ingin memberantas agensi tersebut. Saat malam hari di kantornya, Sam mencoba menelusuri web tersebut. Agensi tersebut bernama Eksekutif Privilege atau Hak Istimewa Eksekutif. Saat membuka web Mantap 2 kali itu, terlihat Sam cukup tertarik dengan para gadis open bola. Namun, ia langsung menutup laptopnya karena ingat dengan anak istri di rumah. Saat pulang ke rumah, Jennie mengatakan bahwa James yang merupakan anak mereka menginginkan seorang adik, dan malam itu Jennie ingin mengajak Sam beradu keringat. Namun Sam sangat lelah dan ia harus bangun pagi, jadi mereka hanya berpelukan. Keesokan paginya datang kakek James yang merupakan ayahnya Jennie. Kakek itu mengajak James dan Jennie pergi liburan selama beberapa hari. Dengan kata lain Sam akan berada sendirian di rumahnya. Saat mau berangkat, Jennie bercanda dengan mengatakan kalau Sam kesepian ia bisa memanggil Ellie Green untuk menemaninya. Sam tanpa basa-basi langsung menonton film Indehoy dan mulai mengasah belut yang ia miliki. Saat malam hari Sam kembali membuka situs agensi Mantap Kuadrat yang kemarin. Nampaknya hasrat seksual si Sam ini sangat tinggi. Ia kemudian keluar dan mengunjungi sebuah toko untuk membeli telepon prabayar. Sam kemudian menelpon nomor agensi open bola itu. Ternyata ia mau memesan seorang gadis bernama Christy untuk diajak Mantap Kuadrat. Sam nampak gugup karena baru pertama kali memesan. Ia memalsukan namanya menjadi Bob Fisher, pemain catur. Kemudian Sam mengatakan ke agensi itu agar Christy nanti memakai jaket ketat. Keesokan paginya Sam pun bersiap-siap dan menyiapkan uang sebanyak $1.000. Jika dirupiahkan itu bisa mencapai 14 juta rupiah. Sebelum memasuki kamar hotel, Sam terlebih dahulu melepas cincin kawinnya. Saat bertemu Christy, Sam nampak sedikit gugup karena baru pertama kali memesan open Mantap Kuadrat. Christy pun mengajak Sam minum terlebih dahulu. Christy membuka baju Sam dan memijatnya terlebih dahulu dan menanyai apakah Sam mau mandi dengannya. Namun Sam memilih mandi sendiri. Saat mandi ia nampak menyesal. Setelah selesai mandi ia disuguhi pemandangan 18+. Namun Sam mengatakan tidak bisa melakukan ini dan mengatakan ini salahnya, ia pun ingin pulang. Namun setelah dibujuk oleh Christy, Sam pun bercerita bahwa Jennie istrinya pernah berselingkuh. Christy mengatakan tidak apa-apa kalau ia berselingkuh juga. Christy kemudian mengajak Sam berciuman. Dan ya, kalian tahu selanjutnya mereka melakukan kegiatan apa. Setelah selesai, Christy menyarankan Sam untuk mencoba temannya yang bernama Cleo, gadis penghibur kelas atas di agensinya. Namun Sam mengatakan dia akan melakukan hal ini hanya sekali saja dan tidak akan diulangi lagi.
Sesudah sampai mobil, Sam kembali memakai cincin kawinnya dan membuang HP yang ia pakai untuk memesan gadis penghibur. Sesampainya di rumah, ternyata James dan Jenny sudah pulang lebih awal dari liburan. Sam berbohong dengan mengatakan ia barusan selesai mengadakan rapat. Rambutnya Sam juga basah dan ia mengatakan abis datang dari gym. Keesokan paginya, Sam dan Jenny ada kegiatan wawancara dan foto untuk diterbitkan di majalah. Wartawan yang meliput mereka bernama Nigel. Scene pun berpindah saat Sam mandi, ia melihat sesuatu yang aneh di belutnya. Kemudian ia pergi ke dokter untuk memeriksakannya. Ternyata di bagian belutnya mengalami pembengkakan, namun dokter mengatakan bahwa ia akan baik-baik saja. Di suatu acara, Sam bertemu dengan George Hiller. Hiller mengatakan bahwa Senator Poland akan mengundurkan diri. Kemudian Hiller akan mendukung Sam jika ia berani dan bersedia mencalonkan diri untuk jadi senator. Hiller juga mengatakan kalau Sam hanya perlu menjaga nama baiknya untuk bisa menjadi senator. Senator di sini merupakan jabatan tinggi yang merupakan perwakilan dari negara bagian di Amerika Serikat. Namun saat Hiller berbicara, Sam nampak tidak fokus dan ia memperhatikan Ellie Green. Ia kemudian langsung ke kamar mandi dan pikirannya tertuju saat ia mantap kuadrat dengan Christy. Lalu Sam kembali membuka website agensi itu, dan melihat Cleo temannya Christy. Namun tiba-tiba Jenny datang, Sam hampir ketahuan membuka website agensi itu. Scene berpindah saat Sam kembali membeli HP baru dan langsung menelepon agensi mantap kuadrat. Dia ingin memesan Cleo namun Cleo sedang keluar kota. Ia akhirnya memesan Donna. Nampaknya di sini Sam sudah mulai kecanduan dengan wanita penghibur. Scene berpindah saat Sam berpidato dan diselingi scene saat ia akan mantap kuadrat dengan Donna. Dan Sam terus mengulangi perbuatannya dengan memesan gadis lain. Suatu ketika Sam bertanya kepada gadis penghibur Yak bernama Laci, apakah akan baik-baik saja terus melakukan pekerjaan ini? Kemudian gadis itu menjawab, aku menyukai apa yang aku lakukan dan aku menyukaimu. Kemudian mereka melakukan indahoy lagi. Scene beralih saat Sam sedang mencari HP-nya di tempat sampah. Kemudian ia menelpon agensi cocok tanam itu lagi. Sam ternyata membatalkan semua janji kencannya dikarenakan waktu pemilihan senator yang semakin dekat. Namun pihak agensi mengatakan Cleo sedang berada di kota namun hanya untuk 3 hari. Sehingga Sam tidak jadi membatalkan kencannya dan memesan Cleo. Scene beralih pada saat rapat di rumah Sam. Kemudian ia menerima telepon dari salah satu gadis penghibur yaitu Laci. Laci menelpon Sam agar Sam menyimpan nomor barunya karena ia sudah pindah ke agensi lain. Dan Laci mengatakan sangat menikmati hubungan mantap kuadrat mereka yang kemarin. Pada saat itu Jenny melihat Sam sedang menelpon seseorang dan Jenny mulai curiga. Namun Sam berbohong dengan mengatakan itu telepon dari FBI. Scene berpindah saat Jenny dan Sam pulang dari berbelanja. Jenny marah karena Sam tergoda dengan wanita penjual kacamata dan membelinya. Nampaknya Jenny sudah mengetahui perbuatan Sam. Kemudian Jenny bertanya apakah ada wanita lain. Namun Sam mengatakan tidak. Kemudian adegan berpindah saat Sam berada di kantornya. Ia tidak fokus karena terus memperhatikan Ellie Green. Entah apa yang ada di pikirannya ya guys. Kemudian ia keluar dan menelpon agensi cocok tanam. Dan ia kembali memesan Cleo jam 5 sore. Sehabis rapat Sam langsung buru-buru bergegas pergi. Namun saat menyeberang jalan setelah ia mengambil uang di ATM, Sam tertabrak mobil. Hidungnya berdarah, namun ia tetap bangkit agar tidak terlambat berkencan dengan Cleo. Tibalah ia di hotel, namun di sana banyak ada pria berjas yang Sam kira adalah anggota FBI. Ia pun mengurungkan niatnya. Sam kemudian menelpon pihak agensi dan membatalkan kencannya dengan Cleo. Sam juga menyuruh pihak agensi agar menghapus semua catatan mereka karena mereka sedang diawasi FBI. Sam kemudian membuang HP-nya, namun ia langsung pingsan akibat dari kecelakaan yang tadi. Ia pun terbangun, namun ia langsung dicecar pertanyaan oleh Jenny yang sudah curiga dengan kelakuan Sam. Jenny menanyakan uang yang Sam akan gunakan untuk kencan, namun Sam berbohong uang itu untuk donasi. Jenny mengetahui bahwa Sam berselingkuh dengan wanita penghibur, dan ia sangat kecewa kepada Sam. Saat di kantor Sam kembali menelpon agensi open bola itu. Namun nomornya sudah tidak dapat dihubungi. Scene beralih pada saat pagi hari, Sam menemukan berita bahwa agensi open bola itu sudah dilumpuhkan oleh pihak FBI. Sam khawatir jika FBI mengetahui bahwa ia pernah berkencan menggunakan agensi tersebut. Kemudian ia mendatangi Laci,
namun yang membuka adalah ibunya Laci yang sakit-sakitan. Sam pun mengajak Laci mengobrol di mobil. Laci bercerita bahwa tadi pagi ia sempat diinterogasi FBI. Sam pun ketakutan dan meminta Laci untuk menghubungi semua anggota agensi agar tidak membocorkan informasi apapun. Namun Laci mengatakan semua anggota sudah ditahan FBI. Tentu saja Sam ketakutan di sini karena jika semua perbuatannya diketahui, ia akan gagal menjadi senator. Namun Laci mengatakan kepada Sam bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ternyata ibunya Laci mengidap kanker, dan Laci membiayai pengobatannya dengan cara melayani lelaki hidung belang karena mereka hanya hidup berdua. Sam menangis karena ia juga sangat kesulitan keluar dari jeratan prostitusi. Kemudian Sam mengajak Laci bercocok tanam di mobil sehingga membuat mobil itu bergoyang. Keesokan paginya Sam didatangi 2 agen FBI di kantornya. Mereka menanyakan seberapa sering ia mendengar agensi eksekutif. Sam menjawab tidak terlalu. Ternyata banyak petinggi negara dan pengusaha yang sudah tertangkap basah oleh FBI karena menggunakan agensi itu. FBI juga sudah curiga dengan Sam karena ia sempat pingsan dekat dengan hotel tempat dilakukannya mantap kuadrat. Scene berpindah saat Sam jogging di malam hari, tiba-tiba ia bertemu dengan Nigel. Kemudian Nigel mengajak Sam meminum kopi. Ternyata Nigel sudah mengetahui perbuatan Sam yang suka berkencan dengan gadis penghibur dengan menunjukkan foto bukti. Ternyata Nigel sempat membuntuti Sam. Kemudian Nigel akan membuat cerita yang jujur di majalahnya mengenai Sam. Hal ini agar masyarakat tidak salah memilih senator. Nigel meminta Sam untuk menceritakan yang sebenarnya, karena mungkin masyarakat akan memaafkannya. Namun Sam tidak mau bercerita. Adegan beralih di hari berikutnya, Sam dan Nigel kembali bertemu. Di sana Sam berubah pikiran dan mau bercerita kepada Nigel mengenai perselingkuhannya dengan gadis penghibur. Namun Sam menginginkan agar kasus perselingkuhannya tidak diterbitkan ke publik jika ia mengundurkan diri dari kandidat senator. Nigel setuju dan kemudian ia menyuruh Sam untuk menyelesaikan masalahnya dengan Jenny. Sam mengatakan kepada Jenny bahwa ia akan mengundurkan diri menjadi kandidat senator. Di sini Jenny pura-pura tidak tahu bahwa Sam sudah berselingkuh. Jenny menginginkan agar Sam mengakuinya sendiri. Kemudian Jenny marah kepada Sam, dan mengatakan ini akan membuatmu sakit karena memandang wanita dengan cara yang salah. Ia juga sangat kecewa karena sebelumnya Sam belum pernah berselingkuh. Ia menghancurkan kaca mobil Sam dengan menggunakan tongkat bisbol. Jenny lalu pergi menemui Nigel. Jenny mengajak Nigel minum. Nigel mengetahui Sam selingkuh karena ia sudah berprasangka terhadap Sam. Kemudian Jenny menyuruh Sam untuk tidak menerbitkan berita tentang Sam yang berselingkuh. Hal ini agar Jenny dan anaknya tidak merasa malu kepada masyarakat. Nigel mengatakan bahwa Jenny hanya memanfaatkan Sam agar bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi. Namun Jenny kemudian menamparkan Nigel. Nigel di sini ternyata menyukai Jenny sejak Jenny berumur 13 tahun. Agar Nigel tidak menerbitkan berita tentang Sam, Jenny pun mengajak Nigel bercocok tanam. Saat majalah itu terbit, Nigel menuliskan hal-hal baik saja tentang Sam dan ia mendukung Sam untuk jadi senator menggantikan Polan. Iyalah soalnya Nigel udah mantap kuadrat dengan istrinya yaitu Jenny. Scene berpindah di Washington DC, Sam bertemu dengan Hiller di sini mereka membahas kalau Sam sudah pasti akan mendapatkan jabatan senator. Kemudian Hiller mengatakan ingin berbicara tentang zipper atau resletingnya Sam. Hiller melanjutkan jika Sam sudah mendapatkan posisi senator, semua kegiatan hidupnya akan diawasi. Baik itu ngentoy, makan, mandi dan lain-lain. Sam harus menjadi manusia tanda kutip sempurna di depan rakyat. Sam menyanggupi dan mengatakan bahwa ia sudah meninggalkan kebiasaan buruknya. Di akhir film adegan berpindah saat Sam berjalan di lorong sebuah hotel. Kemudian ia mengetuk pintu dan melumasi cincinnya dengan menciumnya. Ia langsung masuk dan film pun berakhir. Ada 2 kemungkinan di sini. Pertama, Sam mencium cincinnya karena ada istrinya Jenny yang berada di dalam kamar. Kedua, Sam mencium cincinnya untuk melepaskannya agar ia bisa mantap kuadrat dengan gadis penghibur. Saya sih lebih setuju ke kemungkinan yang kedua ya guys, karena kebiasaan itu sangat sulit dihilangkan apalagi seorang pria mempunyai posisi jabatan yang tinggi. Hal ini sejalan juga dengan suatu teori yang mengatakan apabila seseorang mempunyai jabatan atau kekuasaan, maka ia pun akan memuaskan dirinya, lewat sebuah hubungan badan. Dan bukanlah hal tabu lagi dan rahasia umum ini sering terjadi di ranah politik.
Film ini bertujuan menyindir para politikus yang memanfaatkan jabatan mereka untuk pemuasan belaka. Meski tak semua mereka yang mempunyai jabatan politik berbuat demikian ya guys, hahaha. Ibaratnya lo punya duit, lo punya kuasa. Tapi menurut gua enggak, lo punya duit maka makin banyak lo dapat godaan. Tergantung seberapa kuat iman yang kita miliki. Oke guys, udahan dulu review film kali ini. Terus support channel Pejuang Deadline Film dengan cara like, komen, dan subscribe. Share juga pendapat kalian di kolom komentar mengenai film ini ya guys. See you in the next video, stay healthy and keep watching film.